وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. Baik, ikhwati fillah, mari kita perhatikan pada lafal wa kadzalika ja'alnakum. Pada lafal dzalika, za ini terdapat hukum tajwid berupa mad tabi'i yang dimana terjadi akan adanya fathah bertemu dengan alif, dan na juga sama, adanya fathah bertemu dengan alif. Kedua-duanya panjang, dipanjangkan dengan mad tabi'i. Wa kadzalika ja'alnakum. Kemudian pada lafal kum ummata ada mim mati bertemu dengan hamzah, maka hukum tajwidnya yaitu izhar syafawi, yang dimana suara mimnya dibaca dengan jelas. Kemudian pada lafal ummatan wasatan litakunu, pada lafal mim berharakat tasydid, ini ditahan dulu bunyi suara nya sepanjang 2 harakat karena terdapat hukum tajwid berupa bacaan gunnah. Maka jangan hanya sekadar ummata, tapi ditahan dulu ummatawa. Kemudian pada lafal tawa di sini ada tan, yaitu ta yang berharakat tanwin. Karena bertemu dengan huruf waw, maka suara tanwinnya dimasukkan ke huruf waw. Dan ini kita istilahkan dengan nama idgham. Kemudian cara membacanya disertai dengan bacaan gunnah. Yang mana cara membacanya adalah memasukkan bunyi tanwinnya kepada huruf waw. Maka ummatan wa baru dilepas. Wasatan litakunu, tanwin lagi bertemu lam. Nah, ini juga sama dimasukkan kepada huruf lam tanwinnya, bukan lagi hanya wasatan tapi wasatan li. Ini kita hukumi dengan bacaan yang dinamakan dengan idgham bila gunnah. Litakunu, ku dan nu kedua-duanya mad tabi'i, panjangnya 2 harakat ditandai dengan dhammah bertemu dengan huruf waw. Kemudian lafal syuhada'a 'alan nasi, pada lafal da panjangkan bunyi suara huruf da sepanjang 4 atau 5 harakat karena ia termasuk daripada bacaan mad wajib muttasil dan dia tidak boleh kurang, tidak hanya cukup syuhada 'alan nas, tapi dia wajib 4 atau 5 harakat. Kemudian bedakan bunyi antara huruf hamzah dan huruf ain. Maka bedakan antara bunyi a dan a, ya. Syuhada'a 'alan nasi. Kemudian pada lafal 'alan nasi di sini ada alif lam syamsiyah, yang dimana alif yang diidghamkan kepada huruf nun sehingga nunnya menjadi nun yang berharakat tasydid, yang dimana ketika ada nun berharakat tasydid itu dihukumi dengan hukum bacaan gunnah. Cara membacanya adalah cara membacanya adalah menahan bunyi suara nya sepanjang 2 harakat. Kemudian wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Ku mad tabi'i, dhamma bertemu, ar-rasul alif lam syamsiyah lagi, rasulu mad tabi'i,
alaikum syahida. Mim mati bertemu shin sebagaimana tadi mim mati bertemu alif, yaitu ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi ini hurufnya banyak sekali, yaitu terjadi ketika adanya mim mati bertemu dengan seluruh huruf hijaiyah kecuali mim dan ba. Ini tidak termasuk daripada huruf izhar syafawi. Maaf, ini salah, bukan ikhfa syafawi, tapi dia ini izhar syafawi ya, izhar syafawi. Salah dalam pengeditannya. Kemudian pelafal syahida. Pelafal dan di sini terdapat hukum tajwid berupa mad iwad. Nah, mad iwad ini kapan terjadinya? Mad iwad terjadi ketika adanya harokat berharokat fathatain berada di akhir bacaan ketika kita waqaf. Maka cara membacanya awalnya dan diganti dengan baca da sepanjang 2 harokat sebagaimana mad tabi'i. Kemudian perhatikan pada lafal wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha. Wa ma mad tabi'i fathah bertemu alif 2 harakat. Ja'alna al-qiblata allati, alif lam di sini pada lafal al-qiblah yaitu alif lam qamariyah. Kemudian pada lafal ba qiba. Di sini ada bacaan qalqalah, maka suara ba-nya harus dipantulkan. Kesalahan yang terjadi di dalam membaca bacaan qalqalah yaitu tidak memantulkan bunyi suara ba-nya. Maka dia biasanya dibaca qiblata. Wa ma ja'alnal qiblata, harusnya dipantulkan qiblata. Kemudian allati di sini alif lamnya alif lam lazimah tapi bisa dikategorikan dengan alif lam syamsiyah. Ti mad tabi'i. Kemudian pelafal kunta 'alaiha. Kunta nun mati bertemu ta. Ini ada bacaan yang dinamakan dengan ikhfa hakiki. Cara membacanya bukan kung ta, tapi menyamarkan bunyi suara nun kepada ta dan ditahan bunyi dengungannya 2 harakat. Kunta bukan kungta, nanti berbeda bunyinya. Kemudian melafal 'alaiha illa lina'lam. Panjangkan bunyi ha yang ditandai dengan tanda pedang kecil seperti ini dan warna pink bertemu dengan hamzah setelahnya. Maka ini wajib dipanjangkan 4 harakat pada lafal bunyi ha atau 5 harakat karena ia ada hukum tajwid berupa mad jaiz munfasil. Kemudian illa mad tabi'i lina'lama man yattabi'ur rasula. Mayya idgham bi gunnah, masukkan bunyi suara nun kepada huruf ya, bukan lagi man yattabi'u tapi menjadi man yattabi'u, sembari ditahan 2 harakat. Ar-rasula alif lam syamsiyah karena langsung diidghamkan kepada huruf ra. Su mad tabi'i mimman yanqalibu. Mimma, yaitu ada bacaan gunnah. Cara membacanya suara nya ditahan ya teman-teman, jangan hanya lepas saja, tapi tahan dulu 2 harakat baru dilepas. Mimman yanqalibu. Ini 3 hukum ya yang wajib ditahan semua nih. Yang pertama gunnahnya ditahan, yang kedua idgham bi gunnah pada lafal mayya yang dimana bunyi suara nun dimasukkan kepada huruf ya dan ditahan. Kemudian pada lafal nun mati bertemu qaf. Ini yang qalibu tahan. Jadi bukan hanya sekedar mimman yang qalibu, bukan, tapi mimman yang qalibu ala aqibaih. Ini wajib sama ya bunyinya, penahanannya sama antara mim yang tiga-tiganya ditahan sama. Kemudian ala mad tabi'i adanya fathah bertemu alif kecil. Aqibaih. Pada lafal baih ini ada namanya madlin. Apa itu madlin? Madlin adalah mad yang terjadi apabila adanya huruf ya sukun didahului fathah kemudian diakhirkan dengan ada huruf yang namanya huruf sukun alid. Ya, seperti ha ini kan awalnya aqibaihi. Ada huruf ya sukun didahului fathah. Nah, kemudian karena kita waqaf kita matikan. Nah, ini namanya madlin. Panjangnya berapa sih? Madlin itu panjangnya boleh 2, boleh 4, boleh pula 6 harakat.
tapi kita ngambil yang tengah-tengah saja, tidak usah terlalu panjang, sehingga hanya dipanjangkan sepanjang berapa? 4 harokat. Ya, baik. Kemudian kita perhatikan lagi pada lafal wa in kanat. Nun mati bertemu kaf, suaranya disamarkan ke kaf, ya, terdengar bunyi wa in ka, langsung kepada makhraj huruf ka, yang dimana kaf makhrajnya pangkal lidah kita, di pangkal lidah. Maka bukan wa in ka, tapi wa in ka. Nah, seakan-akan membunyikan bunyi huruf kaf. Kanat, tak sukun itu memiliki sifat namanya. Yang pertama, huruf ta itu ada sifat namanya hamas. Yang kedua ada sifat syiddah. Tapi dari dua ini yang kita baca dulu nih syiddahnya. Syiddah itu apa? Tertahannya suara. Kanat, baru nafasnya dialirkan. Kanat lakabiratan. Tan pada lafal ini dihukumi dengan bacaan izhar halqi. Ada izhar halqi, suara tannya dibaca dengan jelas karena adanya tanwin bertemu dengan huruf hamzah, yang dimana dibaca dengan jelas. Lakabiratan illa. Kemudian illa ada bacaan mad tabi'i. Ala alladzina hadallah. Zina mad tabi'i, hadallah. Kemudian kita waqaf pada lafal Allah. Dan terakhir, kemudian wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Wa ma ka, ma mad tabi'i, kana mad tabi'i juga, fathah bertemu alif, fathah bertemu alif. Wa ma kana Allahu, Allahnya perhatikan jangan menebalkan langsung jangan menebalkan bunyi suara jangan menebalkan bunyi suara na-nya, tapi ditebalkan bunyi Allahnya, sehingga na-nya tipis, Allahnya tebal. Wa ma kana Allahu liyudhi'a. Nah, ini harus kita bedakan nih antara a dengan i. Liyudhi'a imanakum. Nah, pada lafal imanakum, i di sini ada mad, lupa kami tulis, yaitu ada mad mad badal, ya. Pada lafal i adanya hamzah bertemu dengan huruf mad. Mad tabi'i, manakum mad tabi'ikum. Kemudian innallaha, ya, nun berharakat tasydid. Nun berharakat tasydid dinamakan dengan bacaan gunnah. Tahan dulu bunyi suara n-nya sepanjang 2 harakat. Kemudian lafal Allah tebal, lamnya bin nasi sama gunnah lagi, tahan bunyi n-nya. La raufur rahim. Fur rahim ada idgham bila gunnah. Cara membacanya, tanwinnya masukkan kepada huruf ra dan ditahan. Dan him ada bacaan mad arid, mad jasmun fasil. Ini salah, ya. Bukan mad jasmun fasil, mad arid lis sukun. Salah dalam pengeditan kami, ya. Di sini bukan mad jasmun fasil, tapi mad arid lis sukun. Mad arid lis sukun, ya. Pengeditannya salah. Baik, demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama pada kali ini. Baik, terakhir kita ulang sedikit lagi dari awal ayatnya. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. Sadaqallahul azim. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.